HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Budak Kliwon Dungulan, hari suci Galungan, hari menangnya Dharma di Tegal Kurusetra, melawan Sangkala Tiga, melawan para adharma. Budak Kliwon Dungulan, hari suci Galungan, mari kita sembahyang di Natar Pura Dewa, memuja yang widiwasa, memuja yang widiwasa. Pemirsa HiTV Napi Orti, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu dalam lindungan Yang Widi. Kita jumpa lagi di kanal YouTube HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Pemirsa, selamat Hari Suci Galungan dan Kuningan. Bersama saya Diah Parisya sudah merangkum nada-nada wacana spesial menemani hari-hari kita dalam Hari Suci Galungan dan Kuningan. Selamat menikmati. Budak Kliwon Dungulan, hari suci Galungan, mari kita sembahyang di Natar Pura Dewa, memuja yang widiwasa, memuja yang widiwasa. Hari suci Galungan, mari kita sembahyang di Natar Pura Dewa, memuja yang widiwasa, agar selalu bersana di dalam jiwa raga. Hari suci Galungan, mari kita sembahyang di Natar Pura Dewa, memuja yang widiwasa, agar selalu bersana di dalam jiwa raga. Ayo kawan-kawan Indoni, mari belajar. Hai teman-teman, lagi buat apa tuh? Lagi buat tangkis sama tongkat. Oh, kita boleh ikut gak? Boleh dong. Sini. Sakra, Chandra, sini duduk. Bantu ya. Sini Sakra. Kita bantu tongkat ya. Ide yang widi. Ayo teman-teman Indoni, kita belajar tata susila, sampaikan salam saat berpisah. Om Santi Santi, Santi Om, semoga semua selalu damai atas karunia Hidayah Widi. Ini lagi pada bikin apa? Bikin tangkis sama tongkat. Oh, buat galungan. Iya. Wih, rajin-rajin banget. Nah, teman-teman studi yang ada di rumah juga harus rajin nih, kayak adik-adik dari Sanggar Alam Balisanti. Mereka pada rajin-rajin banget nih bantuin orang tuanya untuk persiapan galungan. Yuk kita lihat keseruannya. Hidayah Widi. Ayo teman-teman Indoni, kita belajar. Kami anak-anak dari Sanggar Alam Balisanti mengucapkan Selamat Hari Suci Galungan dan Kuningan Untuk seluruh umat Hindu Nusantara, untuk HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Selalu damai atas karunia Hidayah Widi.
adalah selebrasi suci dari Sulaman, Canangsari, dan Kidung Hinduni menjadi puncak anyaman Tatwa, Susila, Acara. Dengan serada bakti, simekrame, dan toleransi menjadi tali temalinya. Selamat Hari Suci Galungan dan Kuningan untuk seluruh umat Hindu senusantara. Wartam Satyam, Siwam Sundaram. Pemirsa HiTV Channel 3, semoga sehat dan damai selalu. Selebrasi Hari Suci Galungan sudah tampak sejak pagi di setiap sisi kehidupan masyarakat umat Hindu khususnya. Banten di Merajan, Pura Kayangan 3, sembahyang dan simekrame Galungan ditemani denting genta dan kidung-kidung suci Galungan. Nah, Galungan selalu mengantarkan kita untuk mencermati hari kemenangan Dharma. Seperti apa sesungguhnya? Pemirsa, sebentar lagi Pak Suwantana akan memaparkan topik kita kali ini sesuai dengan butir terakhir Nawaksara, tuntas setelah yang satu ini. Wartam Sabong Kabata, dirikan candi Dharma. Wartam bukanlah kata. Tingkatkan kualitas kesadaran dan pemahaman Anda tentang Hindu Dharma dengan membaca Wartam, Jendela Hindu Dharma. Menghadirkan tulisan-tulisan berkualitas, kritis, tentang tatwa, susila, acara, bahkan selaras dengan sinyal milenial. Muda, milenial, jujur, jernih, jelas, lugas, tegas, cerdas, tuntas. Bukalah cakrawala Anda tentang pendidikan Hindu, susastra Hindu, Hindologi, dan kolom-kolom spesial tatwa, susila, acara, terapan manajemen, politik, arsitektur, usada, dan budaya Hindu. Ayo membaca majalah Wartam Untuk membuka jendela Hindu Dharma. Pemirsa HiTV Channel 3 masih di studio Wartam ditemani Pak Suwantana. Napi Orti, Pak Sehat, Suwantana. Sehat selalu Bapak Ki. Happy Galungan Bapak. Happy Galungan juga buat pemirsa dimanapun berada. Oke, langsung saja Pak. Seperti pengantar tadi, kita mencermati kembali filosofi dari Hari Kemenangan Dharma melawan Adharma. Nah, sebelum lebih jauh, bisa nggak Bapak menguraikan arti dan filosofi dari Hari Galungan sebagai Hari Kemenangan Dharma? Ya, kemenangan intinya kalau saya dalam itu ada 3 secara prinsip. Ada dimensi sosial. Nah, makna dimensi sosial dari kemenangan Dharma ini adalah sebagaimana masyarakat praktekkan. Jadi mereka penampakan artinya nampah hewan, kemudian membuat lawar, pesta, kemudian berupacara, sembahyang. Nah, itu makna dari konteks sosial, dari dimensi sosial. Nah, kemudian yang kedua ada dimensi moral, dimensi etika. Nah, ini sudah mengarah ke dalam, ya. Sudah mengarah bagaimana kemenangan yang dimaksudkan adalah saya berada pada rel Dharma, saya berada pada rel kebaikan, berada pada rel kejujuran. Jadi lebih mengarah bagaimana saya mesti berperilaku ke dalam. Nah, itu. Kemudian yang ketiga ada dimensi eksistensi namanya. Nah, ini sudah melampaui dari yang kedua tadi. Bagaimana saya mesti menyadari diri. Nah, itu disebut kemenangan. Saya sadar siapa sebenarnya saya. Nah, galungan ini dari 3 ini, terakhir inilah yang mestinya menjadi kulminasi. Itu kira-kira. Oke, 3 dimensi ini yang mewarnai bagaimana kita memaknai dari Hari Kemenangan Dharma. Nah, dari segi tatwa, susila, acaranya Pak, benar nggak demikian dan bagaimana Bapak menjelaskan? Ya, kalau kita lihat dari tatwa, perayaan kemenangan Dharma itu mesti harus dijadikan sebagai momentum. Ini sebagai momentum untuk belajar untuk bagaimana merayakan, belajar untuk bagaimana kita melihat sifat kita ke dalam, belajar bagaimana kita kemudian menyadari diri. Nah, itu. Kemudian dari segi acara, tentu acaranya ya kalau dari ritual ya kita sembahyang dengan Banten dan lain
sebagainya. Kemudian ketika kita refleksi ke dalam konteks etika, acaranya ya bagaimana saya mengubah perilaku tendensi-tendensi yang ada yang negatif menjadi positif. Nah kemudian ketika bicara eksistir ya kita berada dalam konteks kesadaran. Ini yang acaranya ini berada dalam konteks kesadaran. Bagaimana saya melihat ke dalam siapa saya, bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan itu acara. Dan kemudian masalah etikanya tentu menyesuaikan. Kalau berupacara seperti apa mestinya, kalau kita melihat ke dalam diri seperti apa, kalau kita berupaya menyadari diri juga seperti apa. Itu kira-kira. Oke, terima kasih. Sudah begitu masuk pada esensinya, Pak. Tapi bagaimana dari kacamata milenial, pemirsa? Jangan kemana-mana, mari kita simak Sundari Nada berikut ini. Brahma Wisnu Iswara, 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 Brahma Wisnu Iswara. Sekarang kita mencoba memakai kacamata dari Hindu milenial. Nah, seperti apa sih Hindu milenial ini merayakan atau melewati Hari Suci Galungan itu, Pak? Ya, secara umum kan kita sudah paham ya bahwa perayaan Galungan itu selalu dengan, nah dalam tanda kutip itu kan hura-hura, kemudian ada perayaan dalam konteks mereka makan-makan, kemudian ada sembahyang dan lain sebagainya. Nah kemudian kalau generasi milenial sebenarnya mereka membutuhkan yang lebih ke dalam, terutama dalam konteks karakter. Nah ke depan ini yang sangat diperlukan, dan generasi milenial memerlukan makna kemenangan itu dalam konteks moral, bagaimana kejujuran menjadi poin mereka, bagaimana kebaikan menjadi poin mereka, bagaimana mereka bisa hidup selaras dengan masyarakat, selaras dengan alam. Itu kira-kira kemenangan dalam konteks milenial. Ya, berarti kemenangan yang juga kita munculkan dari dalam diri kita menjadi lebih baik lagi setiap galungan-galungan berikutnya, begitu Pak ya? Momentumnya begitu. Nah, sekarang kita ke kesimpulan Pak. Nah, per hari ini pesan apa yang bisa Bapak menjadikan catatan untuk pemirsa dan umat Hindu dimanapun berada, dan penting untuk diterapkan dari spirit galungan ini? Ya, jadi tadi ada 3 dimensi itu. Jadikan dimensi ini pada saat perayaan Galungan itu momentum untuk meningkatkan diri dari aspek sosial yang apa yang terjadi sekarang menjadi aspek etik yang sudah meningkat ke dalam, kemudian aspek eksistensi yang sudah mencapai realisasi diri, pencapaian realisasi diri. Saya kira momentum inilah yang mesti harus dilanjutkan. Oke, terima kasih Pak Swantana. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama dalam program Cemeti Cerah 5 Menit Spesial Hari Suci Galungan. Saya Mia Gandewa dan Bapak Swantana pamit undur diri. Salam damai Channel 3, Happy Galungan. Siwa Nataraja. Siwa Nataraja sering digambarkan Hyang Siwa sebagai penguasa jagat raya. Dituliskan dalam tarian Siwa Nataraja. Lalu, bagaimana teologi Hindu memandang keesaan Hyang Siwa, Hyang Widi? Petikan mantra dari Rigveda sangat selaras kita renungkan saat Hari Suci Galungan. Ekam Satvi Prava Udawaranti Adim Yaman Matari Swanamaho
Ini kawan waktunya sembahyang, sembahyang kewajiban kita. Ambil sikap asuci laksana, siapkan dupa dan bunga, siapkan dupa dan bunga. Duduk bersila di depan Padma, mulai dengan sikap asana, pranayama lalu karusudana, puspa dan tersucikan bunga, puspa dan tersucikan bunga. Heningkan cipta pada yang esa, bayangkan dirinya di depan mata. Ambillah bunga, cakupkan tangan, puspa pada yang widiwasa, doa pada yang widiwasa. Duduk bersila di depan Padma, mulai dengan sikap asana, pranayama lalu karusudana, puspa dan tersucikan bunga, puspa dan tersucikan bunga. Heningkan cipta pada yang esa, bayangkan dirinya di depan mata. Ambillah bunga, cakupkan tangan, puspa pada yang widiwasa, doa pada yang widiwasa. Mencari yang di sanubari. Apa yang kita lakukan jika rasa gundah tentang keesaan Tuhan singgah di dalam hati? Saat itulah kita penting menyelami samudera hati. Yang widi di dalam diri, yang widi di dalam hati, mari bernyanyi, sucikan hati, mencari yang widi di sanubari. Mari bernyanyi, sucikan hati, mencari yang widi di sanubari. Yang widi di dalam diri, yang widi di dalam hati, mari bernyanyi, sucikan hati, mencari yang widi di sanubari. Mari bernyanyi,
Saat sembahyang di hari Galungan, sloka dilantunkan dan genting genta mengantarkan doa ketulusan pada Yang Widi. Harum bunga, tarian asap dupa mengantarkan indahnya tarian dewa. Ku petik bunga Padma putih di telaga jiwa, harum wanginya mengantar kaki naik gapura, memungut putih asap dupa jingga, memburu indah tarian para dewa, mencari indah nyanyian dalam jiwa. Lantunkan sloka dan tinggalkan mengantarkan doa, heningkan raga, membuka lawang pintu siwanara, antara pelangi langit-langit jingga, memburu indah tarian para dewa, menganyam indah nyanyian dalam jiwa, menganyam indah nyanyian dalam jiwa. Pemirsa HiTV Channel 3, semoga sehat dan damai selalu dalam lindungan Hyang Widi. Sebentar lagi Hari Galungan akan sampai Ring Apit Lawang, melewati aling-aling dan sebentar lagi akan tiba Ring Madianing Natah. Masyarakat, khususnya umat Hindu, sudah mulai sibuk menyiapkan ritus Hari Suci Galungan secara fisikal. Namun bagaimana dengan kesibukan batinnya dan bagaimana dari sisi immaterialnya? Terutama kehadiran Sang Kalatiga mulai Minggu, Senin, Selasa, sehari sebelum puncaknya di Buddha Kelion Dumulan. Apa yang harus kita lakukan dan bagaimana strategi jiwa menghadapi Sang Kalatiga, Buta Galungan, Buta Dumulan, Buta Amangkurat, dan apa pesan Dumulan bagi kaum milenial? Pemirsa, sebentar lagi Ida Pedanda Putra Yoga akan memberikan renungan singkat menyambut Hari Suci Galungan tepat pada 2 Agustus 2023. Kemenangan Dharma melawan Adharma bisa kita dapati dari Bratayuda. Dharma ya diwakili oleh Pandawa dan Adharma diwakili oleh Korawa. Nah, bagaimana Ratu Prada menguraikan singkat saja mitologis dan filosofisnya kenapa Hari Galungan ini dianggap sebagai hari kemenangan Dharma melawan Adharma? Om Swastiastu. Om Swastiastu. Galungan adalah nama salah satu wuku. Nama wuku yang ke-11 kalau wuku di Jawa. Wuku yang 11 di Bali disebut dengan Dumulan. Hari raya yang jatuh pada wuku Galungan disebutlah Hari Galungan. Hari raya yang jatuh pada wuku Kuningan disebut Kuningan. Jadi Hari raya Galungan berpatokan memakai uger peredaran wuku Paukon yang datangnya 210 hari sekali, karena wuku ada 30 kali 7 menjadilah 210 hari. Dalam perayaan Galungan maupun perayaan yang lain terkandung esensi tatul, susila, dan upacara. Tatulnya menjelaskan tentang tetuak, esensi, prinsip dari perayaan Galungan sendiri. Susilanya menjelaskan tentang tata cara, entahkah waktunya, entahkah sarananya, dan sebagainya. Ugar-ugar tata cara pelaksanaan Galungan itu sendiri. Sedangkan upacaranya, ya sesajennya, bebantennya. Namun, dalam setiap kegiatan
upacara keagamaan, ketiga aspek tersebut, tatua, susila, dan upacara terpadu, saling melengkapi. Tidak sempurna namanya kalau hanya semata-mata mementingkan tatuanya saja, namun tidak dilaksanakan dengan upacara. Pun demikian sebaliknya. Dari aspek tatua, esensi ataukah hakikat galungan itu sendiri sudah umum diketahui adalah merupakan hari peringatan hari kemenangan Dharma melawan adharma, atau kebajikan melawan kejahatan, yang kita kenal di Bali dengan istilah Ruwo Binete, yang senantiasa selalu ada dalam setiap kehidupan kita ini. Dalam usaha untuk menangkan Dharma melawan adharma, tidak lain kita sebagai umat beragama adalah mohon kepada Tuhan, anugerah Tuhan. Sehingga pada waktu galungan di Bali dikenal dengan hari Otonan Jagat Tengkumi. Artinya bahwa pada hari galungan itu umat Hindu di Bali memuja Tuhan dalam berbagai aspeknya. Kalau hari-hari yang lain, misalnya seperti Saraswati, maka Tuhan dipuja sebagai Sang Hyang Aji Saraswati. Tupalandap Tuhan dipuja sebagai Sang Hyang Pasupati. Tupawariga dipuja Tuhan sebagai Sang Hyang Sangkara, yang Carut Muah, dan sebagainya. Namun pada galungan, semua manifestasi beliau itu dipuja, dipersembahkan upacara sesajen-sesajen dan sebagainya. Maka tidak salah lah kalau dikatakan galungan itu Oton Jagat. Arti memuja Tuhan dalam segala aspek manifestasinya yang telah menganugerahkan kita, memberikan kita kehidupan alam semesta dengan segala isinya ini sebagai penyangga daripada kehidupan itu sendiri. Maka sebagai umat beragama sudah sepatutnya lah kita mengaturkan rasa angayu bahagia kita, rasa terima kasih kita pada beliau atas anugerah beliau yang luar biasa. Itu aspek tatuanya. Susilanya, aspek susila atau ugar-ugar atau tata caranya dalam galungan itu sendiri, maka dikenal ada sikap lahir dan sikap batin. Sikap lahir bagaimana kita berbusana, bertingkah dan sebagainya dalam mempersembahkan selain itu. Yang terutamanya adalah sikap batin yang merunduk yang mudah kepada meyakini akan kebesaran Tuhan itu sendiri dengan busana-busana tertentu sebagaimana yang telah disepakati dalam melaksanakan upacara-upacara keagamaan di Bali. Busananya dan jalan sebagainya itu aspek susilanya, tata cara dalam upacara itu. Aspek upacaranya jelas ya. Upacara pada waktu galungan unsurnya yang menonjol adalah tumpeng, dan tempat melaksanakan atau tempat membanten upacara itu adalah di segala tempat, baik Parianga, Sangah, Pemarjan, Panti, Batur, Paibon, baik di Lumbung, baik di Jeneng, baik di segala gunung, ulun Puka, ulun Pangkong, ulun Desa, ulun Banjar, nah di mana-mana segala tempat itu, karena betul-betul otot jagat. Nah itu sehingga ketiga aspek itu tatonya disadari bahwa itu adalah merupakan hari pemujaan pada Tuhan dalam segala aspeknya yang telah memberikan kekuatan kita untuk bisa menang di dalam pergulatan kehidupan kita sehari-hari itu. Tanpa beliau kita tidak punya kemenangan apa-apa. Hanya beliau yang tanpa ridho beliau, tanpa anugerah beliau, kita tidak akan bisa. Dialah yang memberikan kita kesadaran akannya bahwa segala-galanya ada dari beliau yang telah memberikan sinar matahari, memberikan bumi tempat bekerja, memberikan air yang lengkap segala itu. Ada 5 jenis pengorbanan sebagai persembahan pada Yang Widi, pada para resi, leluhur, sesama, dan semesta. Semua itu berdasarkan karma, berlandaskan cenana. Mari kita dengarkan pancayatnya.
hidup kita, percayaannya persembahan jiwa dan raga, riwayatnya, rahasianya, dan fitrayatnya, manusia yang gadang kutayatnya. Riwayatnya persembahan suci pada Tuhan, rahasianya ayatnya pada Sang Resi, fitrayatnya upacara untuk leluhur, manusia ayatnya untuk sesama, budayanya ikhlas untuk semesta. Satu lagi ayatnya yang maha diutama, dan ayatnya ketulusan pengetahuan, karena semua ayatnya selalu berlandaskan karma, semua karma berdasarkan jana. Saat ini ku mengikat tiga warna, ini hariku ikat simpul warna tiga, merah putih hitam, tiga warna tridatu, Brahma Wisnu Siwaku pegang selalu. Seharusnya memang tiga warna dalam jiwa, sejatinya lah jiwa delapan cara warna tiga, merah putih hitam, tiga warna tridatu, Brahma Wisnu Siwaku pegang selalu. Pemirsa, demikian tadi tayangan spesial Budak Kliwon Dungulan dan Nada Wacana menjadi sajian akhir TOS kali ini. Semoga dapat menambah pengetahuan kita tentang Hindu Dharma. Triwarna Simpul 3 Nada Wacana Terindah menjadi sajian akhir TOS kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Maaf jika tak berkenan. Terima kasih atas kerjasamanya. Salam damai Channel 3. Selamat Hari Suci Galungan dan Kuningan. Satyam Eva Jayanti. Seharusnya memang tiga warna dalam jiwa, sejatinya lah jiwa delapan cara warna tiga, merah putih hitam, tiga warna tridatu, Brahma Wisnu Siwaku pegang selalu. Brahma Wisnu Siwaku pegang selalu. ITV Channel 3, Jembatan Pencerahan.